Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldo Mainer Tumlieni, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu teori behaviorisme. Nah, apa sih itu teori behaviorisme? Nah, teori behaviorisme sendiri adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati atau perubahan yang terjadi melalui stimulus respon dan penguatan dari lingkungan. Nah, tokoh utama behaviorisme itu ada tiga. Yang pertama John Weston, bapaknya behaviorisme, yang mengatakan bahwa fokus pada perilaku yang bisa diukur. Terus yang kedua Skinner mengatakan bahwa perilaku diperkuat lewat reward atau punishment. Yang ketiga Ivan Pavlov mengatakan bahwa belajar melalui asosiasi stimulus. Nah, yang selanjutnya ada konsep inti behaviorisme. Konsep intinya sendiri ada 5 konsep inti. Yang pertama stimulus respon. Yang kedua reward atau penguatan positif yang berarti meningkatkan perilaku. Yang ketiga punishment atau penguatan negatif yang menurunkan perilaku. Yang ketiga latihan berulang yang membentuk kebiasaan. Dan yang terakhir itu ada belajar belajar terjadi secara mekanis atau terukur. Nah, contoh nyata yang dapat kita ambil dari behaviorisme sendiri itu ada, yang pertama ada guru memberikan poin hadiah jika siswa menjawab dengan benar. Dan yang kedua itu pembelajaran matematika, siswa mengerjakan latihan soal berulang dengan umpan balik cepat untuk membentuk kebiasaan menghitung yang otomatis. Dan tentu saja ada kelebihannya, yaitu ada mudah diterapkan dan hasilnya cepat terlihat. Yang kedua, cocok untuk pembiasaan kompetensi dasar dan keterampilan dasar. Yang terakhir itu memberikan struktur belajar yang jelas. Nah, pastinya ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya itu apa aja sih? Di sini saya akan memberikan kekurangan itu 3. Yang pertama itu kelemahannya itu mengabaikan proses mental dan kreativitas siswa. Yang kedua, siswa belajar hanya karena takut hukuman atau mengerjakan riwayat. Yang ketiga, tidak cocok untuk pembelajaran tingkat tinggi. Nah, strategis yang harus kita gunakan itu apa sih? Yang pertama itu ada gunakan reward yang bermakna, bukan hanya hadiah. Yang kedua, terapkan konsekuensi yang konsisten, bukan hanya hukuman yang berlebihan. Yang ketiga, berikan latihan terstruktur dengan umpan balik cepat. Yang keempat itu atau yang terakhir, gabungan dengan metode lain agar siswa tetap berpikir aktif. Nah, insting pribadi itu yang pertama itu behaviorisme efektif untuk membentuk kebiasaan dan disiplin siswa, tetapi kurang cukup untuk membangun pemahaman mendalam. Teori ini sebaiknya dijadikan dari awal lalu dipadukan dengan pendekatan kognitif atau konstruktif untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, biar teman-teman lebih paham apa itu teori behaviorisme, mari teman-teman kita lihat dulu animasi berikut ini. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan tahapan keempat,
Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Gimana tuh teman-teman setelah nonton video ini? Apakah teman-teman udah lebih paham apa itu teori biorisme? Nah, sekian dari video saya kali ini. See you.